Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yang mana judul kelompok kami itu yaitu memahami sejarah Nabi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nama saya Rasta Anzaliati Safira, NIM 105-2019-075. Dan saya Raudatul Hasanah, NIM 105-2019-092. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejak lahir sering mendapatkan berbagai keistimewaan sekaligus keajaiban. Di antaranya, saat beliau lahir dalam keadaan sudah berkhitan dan tali besarnya telah putus. Di samping itu, beliau lahir dalam keadaan yatim, 2 bulan dalam kandungan, tersesat dan miskin. Al-Quran Surat Ad-Duha ayat 6-9. 6 tahun kemudian beliau ditinggal oleh ibunya Siti Aminah, lalu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan 2 tahun kemudian kakeknya meninggal, lalu beliau hidup bersama pamannya Abu Thalib. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar bekerja dengan mengembala kambing milik pamannya dan berbisnis bersama pamannya ke negeri Syam. Memberi pelayanan pada pembeli dengan baik, bersikap sopan, ramah, dan jujur. Sehingga dengan demikian maka beliau mendapatkan gelar di kalangan orang Quraisy dengan sebutan Al-Amin karena kejujurannya. Karena sifatnya yang amanah, tekun dan ulet, dan murah senyum yang dimiliki beliau, maka beliau dipercaya untuk membawa barang dengan milik Khadijah, seorang janda kaya yang amat disegani oleh masyarakat Arab, dengan didampingi oleh pembantu Khadijah yaitu Maisrah yang sangat berpengalaman dalam berdagang, sehingga pelaksanaan perdagangan dapat berjalan dengan sukses dan meraih keuntungan atau laba yang banyak. Salah satu contoh kejujuran beliau yaitu beliau memberitahu keadaan pembeli tentang barang yang mau dijual. Kalau barang itu ada cacatnya, ya beliau memberitahukannya, demikian juga sebaliknya. Cara Nabi Muhammad SAW berdagang dalam bisnis atau usaha pasang surut adalah hal biasa. Anggap saja saat ini ujian, cobaan bagi seluruh umat manusia tak terkecuali untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabar atas kehendaknya. Dalam kondisi ekonomi dan bisnis yang sedang sulit, banyak pengusaha yang gelap mata melakukan berbagai cara hal yang jahat maupun menyimpang dari ajaran Islam agar barang dagangannya laris lagi dan omset naik. Padahal tidak perlu pakai cara tak lazim, bahkan klinik agar bisnis berkembang pesat. Jadilah pengusaha seperti Nabi Muhammad SAW menjalankan usaha dengan cara baik, benar, dan pastinya sesuai syariat Islam. Berikut cara sukses berdagang atau berbisnis yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bersikap jujur. Jujur merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad, yakni sidik, yang berarti jujur. Rasulullah selalu jujur dalam perkataan maupun perbuatannya, termasuk saat berdagang atau berbisnis. Tidak pernah beliau berbohong atau bersifat munafik, apalagi mengurangi berat timbangan barangnya. Misalnya jualan 1 kg gula, ya benar-benar takarannya 1 kg gula, tidak kurang, bahkan Rasulullah selalu melebihkan. Maka dari itu baginda Nabi dijuluki Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Hadis riwayat Tirmizi. Sikap ini juga seharusnya diteladani para pengusaha lain agar pembeli merasa puas dan menjadi pelanggan tetap karena kepercayaan mereka terhadapmu. Yang kedua, menjual barang dengan kualitas yang baik. Saat berdagang, Rasulullah tidak mau menjual barang yang berkualitas rendah agar tidak membuat pembeli kecewa. Selain itu, Nabi ingin pembeli mendapatkan barang yang sepadan atas harga yang sudah dibayarkan. Jadi, produk yang dijual Rasulullah selalu berkualitas wahid.
mengambil keuntungan sewajarnya. Setiap pedagang itu tentu saja ingin mendapatkan untung, tetapi tidak sedikit pedagang yang ingin mendapatkan untung yang besar. Agar mendapatkan keuntungan yang besar, beberapa pedagang menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari biaya produksi yang terbilang murah. Contohnya barang bekas, dijelaskannya barang baru, barang ditimbun biar harganya semakin tinggi, semakin naik. Selanjutnya, melakukan strategi pemasaran. Tidak hanya pengusaha atau pedagang zaman sekarang saja yang melakukan strategi pemasaran. Baginda Nabi pun sudah menerapkannya sejak zaman dahulu. Yang pertama, strategi pemasaran Nabi Muhammad, yaitu beliau membidik target pasar. Tidak hanya menyasar pada target pasar tertentu saja. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif untuk menjual barangnya. Beliau menjalin hubungan baik dengan pelanggan maupun koleganya sebagai jalan melebarkan sayap bisnis ke penjuru dunia. Yang kelima, tidak mudah menyerah. Jika bisnis atau barang yang dijual menghadapi fase penurunan pendapat, yang dilakukan pengusaha atau pedagang adalah mengubah strategi dagangnya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ia tidak henti-hentinya berusaha meski ia harus dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raudatul Hasanah. Saya, Raudatul Hasanah, ingin melanjutkan presentasi teman saya yang mana saya akan membahas poin C, yaitu kegiatan pengelolaan ekonomi. Nah, secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan. Nah, pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan, bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW. Setelah masa itu, banyak sarjana muslim yang memberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi. Karya-karya mereka sangat berbobot yang memiliki argumentasi religius dan intelektual yang kuat pula, serta didukung oleh fakta-fakta empiris. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termaksud dalam bidang ekonomi. Nah, pada periode Mekah, masyarakat muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab pada masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar pada pengelolaan ekonomi. Nah, selanjutnya itu adalah D, cara membangun sistem perdagangan. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dalam masyarakat komunitas pembisnis. Penduduk Mekah terdiri dari para pedagang yang dapat dikatakan terkaya di semenanjung Arab. Suku Quraisy sebagai kelompok saudagar kaya memiliki barang dagangan terbanyak di antara kabilah suku-suku Arab. Kondisi dan aktivitas pedagang disebut dengan Quran Quraisy ayat 1 sampai dengan 7, yang mana berbunyi, kebiasaan suku Quraisy berpergian melakukan aktivitas perdagangan pada musim dingin ke negeri Yaman dan pada musim panas ke negeri Syam. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Baitullah, yang telah memberi mereka makan sehingga bebas dari kelaparan dan memberikan karunia kebebasan dari rasa takut. Sebagai para saudagar kaya, pastilah suku Quraisy secara umum tidak kekurangan makanan. Hal demikian karena mereka mendapatkan karunia yang aman, selamat dari gangguan para perampok yang melakukan kegiatannya di sepanjang perjalanan kafilah dagang mereka, baik jalur perdagangan ke Yaman maupun ke Syam. Disebabkan mereka ditakdirkan Allah terlahir di sekitar Baitullah, sehingga para penduduk di seluruh semenanjung Jazirah Arab
segan dan tidak berani mengganggu keamanan perjalanan Khalifah dagang Quraisy. Sebab setiap tahun mereka berkepentingan untuk melakukan haji ke Mekah. Dengan demikian, perdagangan yang dilakukan bangsa Quraisy diuntungkan oleh kondisi tersebut, sehingga selalu mendapatkan keuntungan yang tidak pernah dirampok oleh penjahat sepanjang perjalanan mereka. Nah, aktivitas perdagangan suku Quraisy sangat terkenal, khususnya dalam perdagangan dengan Syam, Yaman, dan Irak. Untuk keperluan terkait dengan perjalanan tersebut, pedagang Mekah mengadakan kesepakatan perjanjian dan membayar semacam pembayaran pajak jaminan keselamatan perjalanan dari kabilah-kabilah pada wilayah yang dilewati. Untuk melindungi kafilah mereka, para rute perdagangan yang dilalui, sebaiknya para pemuka kabilah-kabilah tersebut menerima dengan rela dan bertanggung jawab. Sebab warganya juga berkepentingan untuk mengunjungi kota Mekah untuk berhaji setiap tahun, sehingga terjadi layanan timbul balik dengan pemuka Quraisy. Salah satu perdagangan yang paling penting dan terkenal pada waktu itu perdagangan anggur, di mana tempat-tempat penjualannya selalu terbuka sepanjang waktu dan terdapat berbagai dan macam jenis anggur yang diperdagangkan. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya, konsep laba atau rugi dalam sistem perdagangan Islam. Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Quran atau As-Sunnah dan pendapat ulama fikih dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Nah, berikut ini beberapa aturan tentang laba dan konsep Islam. Yang pertama, adanya harta. Yang kedua, mengoperasikan modal tersebut secara interaktif. Ketiga, memposisikan harta sebagai objek yang pemutarnya karena adanya kemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya. Dan yang keempat, sematnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan. Nah, sedangkan kasrah ataupun rugi dalam konsep Islam mempunyai beberapa macam pengertian sesuai dengan tempat dan ruang lingkup yang dibicarakan, yaitu yang pertama di bidang akidah, yang kedua di bidang ibadah, yang ketiga di bidang zakat, keempat di bidang muamalah, dan kelima di dalam bidang akuntansi. Nah, kriteria Islam secara umum dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba, yaitu yang pertama, 1. Kelayakan dan penetapan laba. Yang kedua, keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba. Nah, dan yang ketiga, masa perputaran modal. Dan keempat, cara menutupi harta penjualan. Nah, yang kelima, unsur-unsur pendukung. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.